Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya akan reading untuk zodiak Cancer dengan tema dia yang meninggalkanmu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang sudah tidak lagi bersama di dalam suatu hubungan, bisa di dalam kondisi hubungan yang tidak jelas atau terabaikan. Kita mulai. Dan sehubungan dengan hal yang saya sampaikan, untuk yang hubungannya saat ini sedang baik-baik saja, sebaiknya dipertimbangkan di dalam menyaksikan tayangan ini. Karena memang reading ini saya tujukan untuk teman-teman yang saat ini hubungannya sedang bermasalah. Reading ini juga bersifat general, energi yang terbaca random, belum tentu resonate juga untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Cancer secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semuanya agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Oke, untuk kartu pertama, Three of Cups ya, saya melihat di sini adanya potensi tentang hubungan yang lain ya, selain dari hubungan antara Cancer bersama dengan seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan ini ya. Bisa dikatakan di sini ada orang ketiga di dalam hubungan ya. Ada juga kemungkinan yang lain, yaitu hadirnya seseorang yang menempati prioritas di dalam hubungan sehingga pasangannya tidak mendapatkan perhatian atau tidak kebagian prioritas di sini. Jadi pasangannya dikesampingkan karena kehadiran seseorang ini. Bisa keluarga yang dia memiliki power untuk mengatur hubungan ya, atau mungkin teman yang menjadi prioritas justru dan pasangannya terabaikan ya. Ya, itu adalah kemungkinan selain dari kemungkinan adanya orang ketiga di sini. Oke, untuk kartu yang kedua, The Emperor ya. Ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan, memiliki wibawa ya. Saya melihat ini energi seseorang yang sudah meninggalkan hubungan ini. Dia adalah seseorang yang mudah ya mendapatkan apa yang dia inginkan, karena ya di dalam dirinya ada banyak hal yang bisa dia andalkan, bisa dia banggakan di sini. Dan orang-orang pun juga menyukai seseorang ini, lawan jenis ya maksud saya ya, menyukai seseorang ini karena memang pesonanya itu yang sulit untuk ditolak mungkin ya. Jadi di kartu sebelumnya ada Three of Cups, lalu di kartu berikutnya ada The Emperor, itu berbicara tentang hal yang saya sampaikan. Untuk kartu ketiga, Five of Cups ya. Sebenarnya di dalam hati seseorang ini ada perasaan kehilangan sosok Cancer pastinya. Kehilangan perhatian dari Cancer ya. Hanya saja perasaan kehilangan ya itu diabaikan oleh seseorang ini. Di kartu keempat The Hangman ya, dibiarkan begitu saja. Jadi perasaan itu dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian ya. Bisa juga di sini ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan yang dihindari oleh seseorang ini, sehingga karena belum bisa mempertanggungjawabkan hal itu, seseorang ini lebih memilih untuk ya masa bodoh. Dia membiarkan segala sesuatunya ya berlalu, atau dia membiarkan kondisi itu terus bergulir seperti bola salju ya. Di kartu kelima, Eight of Swords ya, ini adalah belenggu dari pemikiran seseorang ini. Ada kekhawatiran ya. Bisa jadi ini ada relevansinya dengan yang saya sampaikan sebelumnya ya, tentang pertanggungjawaban ya. Mungkin seseorang ini merasa bahwa jika dia melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan pertanggungjawabannya, mungkin dia belum siap ya. Dia dihantui oleh kekhawatiran tentang ketidakmampuannya untuk mempertanggungjawabkan ya komitmen yang sudah pernah ada ini.
Saya melihat adanya permasalahan yang belum clear di sini. Oke, untuk kartu ke-6, The Fool. Ya, seseorang ini lebih memilih untuk menjalani kehidupannya dengan tanpa tekanan atau tanpa adanya suatu beban, ya. Jadi dia lebih memilih untuk melupakan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tanggung jawab yang harus dia selesaikan atau apapun itu yang membebani pikirannya. Dia tidak memperdulikan itu. Dia ingin menjalani hidupnya dengan bahagia di sini. Seharusnya kebahagiaan itu akan lebih sempurna ya jika segala sesuatu hal yang menjadi beban mental, beban pikiran itu diselesaikan terlebih dahulu. Ya, hanya saja setiap orang berbeda prosesnya ya. Oke, untuk kartu ke-7, The Moon. Ya, ini adalah ketidakpastian ya. Pada akhirnya hubungannya menjadi ya selain menggantung juga ada ketidakpastian di sini. Ini bisa di satu sisi dirasakan karena seseorang ini sendiri terkadang dia seperti merasa bahwa ya nanti kan juga selesai sendiri, nanti kan juga mengalir saja, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dia merasa seperti itu di sini. Oke, untuk kartu ke-8, The Magician ya. Ya, dia sangat pintar untuk merubah suasana itu sesuai dengan apa yang dia mau ya. Dia merasa kalau dia bisa melakukan apapun di sini karena dia bisa menguasai perasaannya dia sendiri dengan baik di sini, dan dia juga merasa bahwa kondisi bisa dia tentukan sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Bisa juga di sini artinya dia bertipu muslihat ya. Oke, untuk kartu ke-9, Queen of Swords ya. Ya, dia memiliki keputusan yang dimana keputusan itu lebih condong ke prioritas di dalam hidupnya ya. Jadi dia hanya akan merespon segala sesuatu hal yang membahagiakan atau yang penting, yang menurutnya itu pantas untuk direspon, pantas untuk dilakukan atau diperjuangkan di sini. Bisa jadi jika dia tidak melakukan hal yang dirimu inginkan ya, Cancer ya, berarti hal yang dirimu inginkan itu tidak dianggap penting oleh seseorang ini. Karena jika sesuatu itu dianggap penting, maka dia akan melakukan hal itu. Oke. Begitu juga ada sebuah keputusan di sini. Keputusan yang akan dia ambil ya. Keputusan yang pasti akan dia jalani sekalipun itu menyakiti orang lain. Ya, yang penting kalau menurut seseorang ini itu adalah hal yang tepat untuk dirinya, ya dia akan melakukan hal itu. Di sini ada ilustrasi, ada pedang yang terhunus ya. Ini bisa diartikan hal yang melukai orang lain, ya itu menjadi pertimbangan kedua bagi seseorang ini, ya. Oke, satu kartu lagi untuk menarik kesimpulan dari ini semua. Jika ditanyakan apakah ada perasaan sayangnya kepada Cancer, ya saya mengatakan ada, karena di kartu ketiga jelas sekali dia merasa kehilangan. Hanya saja perasaan untuk kekhawatiran tentang pertanggungjawaban itu lebih besar dari perasaan sayangnya ya. Dia lebih khawatir akan kehilangan kebahagiaan dirinya jika dia mempertanggungjawabkan sesuatu ya. Sesuatu itu kira-kira mungkin komitmen yang sudah pernah disepakati bersama juga bisa. Atau mungkin ada janji yang masih menggantung, yang masih harus dia tepati ya, atau penyelesaian kesepakatan finansial juga bisa di sini. Intinya ada hal yang membuat seseorang ini khawatir tentang sebuah pertanggungjawaban. The Tower ya. Oke. I'm sorry Cancer. Ini seseorang ini merasa bahwa hubungannya memang sudah berakhir ya.
komitmennya memang sudah runtuh ya. Segala sesuatu hal yang tadinya menjadi rencana kelihatannya memang harus dirubah ya. Harapan atau mindset tentang adanya sebuah realisasi dari rencana yang sebelumnya ya, mungkin itu harus mulai dari sekarang dirubah atau diterima jika memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya ya. Karena segala sesuatu hal ya, walaupun itu sebuah rencana yang pada akhirnya menjadi hal yang berbeda dari apa yang dibayangkan, dari apa yang sudah menjadi kesepakatan awal, rencana awal, tidak melulu itu adalah hal yang buruk ya. Bisa jadi rencana yang berubah itu justru yang terbaik yang seharusnya memang terjadi ya. Oke. Semoga saja di sini Cancer bisa bertemu dengan solusi terbaik ya. Tidak ada yang salah dari adanya perubahan dari perasaan ya. Karena kita tidak bisa mengekang atau kita tidak bisa menahan perasaan seseorang. Sekalipun itu pasangan kita ya. Jadi kalau pasangan kita itu perasaannya sudah tidak sama ya, kita kasih kebebasan untuk dia memilih mana yang terbaik untuk dirinya ya. Kalau dia memang merasa bahwa dia seharusnya menentukan apa yang menjadi kebahagiaannya sendiri, ya kita dukung. Dan kita juga harus fokus kepada apa yang menjadi prioritas tentang kebahagiaan diri sendiri ya. Oke Cancer, saya doakan semoga saja Cancer bertemu dengan kebahagiaan yang sebenarnya ya. Dan untuk Cancer yang masih berharap karena hanya mencintai seseorang ini dan memang tidak bisa ke lain hati ya, semoga saja Cancer bisa merayu pemilik semesta di sepertiga malam ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin dari sebuah doa ya. Harapanmu itu hanya sejauh doa. Oke Cancer, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.